Dan dia bawa otak manusia. Saya bawa nih otak kalian semua. Kaget tuh orang. Kita kasih solusi. Om Steny, Om Yosa. Alhamdulillah, good to be back. Yoi. Balik lagi ke markas. Yoi, bener. Ini urgensi soalnya kalau tanpa anda mereka kesulitan, salah jalan sesat. Dalam artian dunia maksudnya. Dunia bener-bener. Iya kan, jadi banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pebisnis, pengusaha ketika mau presentasi, ya kan. Ini nggak ngerti ujung-ujungnya begitu. Pitching nggak jebol tender lah, atau mungkin nggak jebol investor lah apa segala macem. Nah dirasa-rasa padahal gue udah keren banget nyampeinnya, padahal gue udah begini, tapi ternyata salah men. Betul. Nah ini perlu dilurusin juga dari keren tuh versi siapa gitu. Iya. Kita ngerasanya keren versi kita, tapi udah nyampe belum pesennya, itu kan penting. Ya benar. Dan nggak melulu desain ya. Enggak melulu desain. Kan ada yang ngiranya desain udah keren banget padahal udah oke banget nih, tapi ternyata gagal juga. Betul. Banyak malah presenter, maksudnya investor itu malah pengen bring me emotion, dia bilang. Kasih gue emosi, bukan presentasi, dia bilang. Kasih emosi, kasih gue story yang kuat di balik bisnis lo, dan bagaimana bisnis lo itu menjawab kebutuhan orang, ada cerita apa di balik bangun bisnis itu, dan siapa yang diuntungkan, itu kan juga perlu diangkat. Oke. Dan kalau memang ke Om Yosa dulu waktu zaman-zamannya di agency, itu juga sama halnya. Ketika kita pitching sama klien kan brand-brand besar gitu kan? Sama dan malah mungkin kalau misalnya bisa dibilang kita datang rame-rame tapi yang presentasi cuma satu orang gitu kan. Jadi akhirnya ya sendiri-sendirian juga gitu. Itu. Oh iya. Oke. Nah kita ini dulu ngelakuin banyak kesalahan, Der. Makanya dari kesalahan-kesalahan ini sebenarnya mutiara nih. Dari kesalahan kita bisa explore, nemuin mana sih yang bener gitu. Nah ini nih kita bahas dari awal dulu deh. Bener. Ya kita bahas dulu sebelum nantinya ujung-ujungnya kan kita bakal bahas juga mengenai salah presentasi bisa membunuh bisnis kita sendiri. Betul. Ya kan. Betul. Nah cuma sebelumnya sebenarnya kesalahan-kesalahan apa sih yang menjadi penyakit ini lagi atau bahkan tanpa disadari si pengusaha ini nih ketika, atau mungkin konten kreator ketika pitching sama klien. Kan sebenarnya gini, yang mempresentasikan itu adalah dua ya. Kalau dari sudut pandang gue gitu kan, yaitu pengusaha yang pengen dapetin investor, bisa ya, atau konten kreator atau freelancer yang mau dapetin klien, bisa. Kan banyak nih sekarang audiens gue ini kan dua nih, pengusaha muslim sama konten kreator muslim atau freelancer. Kan dua-duanya presentasi kan? Dua-duanya butuh. Pengusaha juga ketika dia harus berjualan produknya di hadapan corporate customers, itu kan dia harus profesional seperti korporasi kan. Oh, jadi nggak harus dia nyari investor ya? Enggak harus. Purpose-nya macam-macam. Pokoknya intinya kita harus menjelaskan tentang apa yang kita lakuin ke siapapun kan gitu. Itu ngaruhnya secara verbal dan secara visual juga di layar, semua lini. Semua itu tiga aspek itu terlaksana itu. Loh, kalau misalnya tiba-tiba bilangnya, tenang, gue backgroundnya public speaker nih men. Oke. Misal, nggak perlu gue pakai slide. Public speaker ya, speaker pabrik. Kalau gue gini deh, ada sebuah konsep buat gue pribadi ya, bahwa gue harus bisa mendapatkan cinta pada halaman pertama. Keren. Halaman. Halaman. Halaman Page. Iya, betul. Jadi cover itu memang bikin orang harus bisa dapat dulu awareness-nya. Atensinya. Betul. Oke. Jadi nyawanya itu ada di berapa slide pertama? Harusnya di 3 pertama itu udah harus bisa bikin orang mau nungguin halaman-halaman berikutnya. Karena biasanya kan naruh ide kan justru di halaman-halaman 8, 9, atau 10. Di awal-awal biasa executive summary, background, kata pembuka, dan lain-lain. Lah kalau dari awal tiba-tiba si audiens kita udah main handphone gimana? Nah, ini dia. Udah ditinggal main handphone, Nah, tinggal nyender, macam-macam. ngantuk. Itu ngaruhnya. Penentuan judul juga penting, Der. Judulnya seperti apa yang bikin orang tuh, ini gue perlu nih. Gue perlu dengerin ini nih, presentasi ini nih. Gitu kan. Kita mulai gamenya, kita mulai nih. Gue udah siapin slide sih. Udah siapin? Boleh ya? Oke, bagaimana cara membuat presentasi yang baik plus kesalahan-kesalahan apa yang terjadi ketika orang mempresentasikan sesuatu? Betul. Yang menarik adalah kita mengeksplorasi kesalahan-kesalahan. Kita ini pelaku kesalahan, namanya juga manusia, gudang kesalahan ya, dosa. Iya dong. Kita dari kesalahan ini kita analisa nih, Der. Banyak yang bisa kita lakuin. Nah, kita coba buat slide-nya ya. Oke, ini para senior-senior kalau udah berbicara nih ngeri nih. Waktunya aja susah. Ampun. Hari liburnya kita bela-belaan masuk. Coba. Nah ini. Nah, apa 9 use yang harus dihindari dalam presentasi. Use itu
bisa berfungsi sebagai kata you, an, Oke. atau you diri kita. Oh, jadi ada huruf U Mm-mm. atau mungkin Iya. unbelievable, uninstall, Betul, yang kayak gitu ya. negatif, banyak kan konotasi negatif ya. Oke. Oke. Sama you kamu. Ya, you kita. Oke. You kamu ya Oke. gitu ya. Kesalahan You. kita yang buat, kita juga yang perbaiki kan. Betul. Oh, oke. Nah itu jadi faktornya adalah kita sebagai seorang public speaker atau presenter itu paling nggak boleh nyalain audiens dulu. Oh audiensnya nggak asik nih. Oh audiensnya nggak ngerti. Audiensnya nggak paham. Jangan kayak gitu. Oh iya. Nggak boleh, itu mindset yang salah. Kita dulu refleksi ke diri kita dulu. Kita sudah ngejalanin kaidah-kaidahnya dan aturan-aturannya nggak gitu. Nggak boleh kita salahin audiens. Oh makanya ngiranya ini gue udah keren versi siapa nih? Nah itu pertanyaannya. Versi mereka udah dapat belum kerennya? Sederhananya gini, audiensnya nggak asik nih, ternyata yang datang ibu-ibu. Wah, harusnya nggak boleh lo unexpected kayak gitu. Lo sebelum presentasi lo udah ngeriset siapa yang akan datang, siapa yang akan kira-kira potensi beli produk lo, ibunya anak-anak, misalnya laptop, lo jualan laptop, yang datang ini ibu-ibu yang mau beliin laptop buat anaknya atau anaknya, itu kan mesti lo riset. Oke. Contoh ya. Oke. Jadi kita nggak boleh, juga kita harus sama kan bahasanya. haram untuk kita menyalahkan audiens dulu sementara. Gitu Oke. ya. Oke. Nah, Coba ini 9 U ini apa nih? unprepared. Banyakan dari kita tuh dalam presentasi tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Oke. Macam-macam tadi audience research, kita riset dulu audiensnya. Besok pekan depan saya mau presentasi di hadapan siapa nih, ibu-ibu, bapak-bapak, usianya berapa, apa interestnya, apa ilmu yang mereka sudah tahu, apa yang mereka belum tahu. Oke. Misalnya lo mau jelasin tentang kasih solusi di hadapan para investor. Investor ini memang investor, tapi nggak semuanya tahu tentang industri jenis yang lo jalanin kan. Nah gue mulai dari mana nih? Gue mulai dari 40% atau 30% atau 50%, atau mungkin mereka udah tahu, tinggal gue seal aja, tinggal gue bungkus. Nah itu kan riset. Oke. Nah riset yang kuat tentang audiens yang akan lo presentasikan itu mendukung keberhasilan lo. Nah kebanyakan dari kita nggak ngelakuin preparation, nggak ngeriset, nggak mempersiapkan materi dengan baik, nggak mengalokasikan waktu untuk latihan. Pokoknya unprepared deh. Gampang lah, ini bisa gue ngerti lah besok mau ngapain. Nah ini sebuah kesalahan. Oh nggak nanya siapa audiensnya yang datang. Kalau ibu-ibu tuh yang rentannya kayak gimana, behaviornya. Betul, bahasanya apa sih di kalangan ibu-ibu yang menarik, colekannya, isunya apa yang lagi marak diperbincangkan. Wah, Itu kan ya. sekarang kalau lo ngomong sesuatu yang pakai bahasa mereka, mereka kan ketawa, seneng. Wah ini bagian dari gue nih orang ini gitu. Gimmick-gimmick juga harus sesuai dengan target audiens. Sesuai dengan visual audiens pun ya gitu ya. Nah, itu bagian dari mempersiapkan tuh ada di situ. Jadi kalau nggak prepare bahaya Der. Oke. Satu tuh, dua nih. Nah yang kedua. Ini ada penjelasannya. Ini gue ngambil sedikit dari Harvard Business Review. Banyak presenter tuh fail untuk membuat perubahan karena mereka tuh bukan presenting, tapi mereka nggak mikirin bagaimana cara mempresentasikannya, gimana pendekatannya, nilai-nilai emosional apa yang lo mau bangun supaya mereka tersentuh dengan presentasi lo. Kayak produk lo kasih solusi, siapa nih yang akan tersentuh nih dengan ini untuk beli produk lo, untuk ikutan. Misalnya lo angkat story dari seseorang yang mungkin dia jualan konvensional, dia graphic designer cuma nggak laku-laku misalnya, nggak ada yang padahal desainnya bagus, cuma dia nggak bisa ketemu dengan calon pembeli. Lo angkat story itu menyentuh, kan investor jadi wah ini solusi banget, dikasih solusi. Iya. Tadi orang nggak laku jadi laku. Kayak gitu-gitu kan, itu kan harus di riset. Story sih harus kuat sih. Banget. Ya yang kedua unconfident. Nah public speaking atau presentasi fail jika ada unconfident ini. Kalau kita nggak confident. Nah memang ini masalah semua orang unconfident ya. Iya. Pertanyaannya kenapa ini menakutkan sih? Ya kan public speaking itu menakutkan presentasi. Jadi karena kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Kita nyerah dengan rasa takut kita. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Jadi kita nggak ngelakuin sesuatu. Nah ada sebuah riset menarik. Kenapa orang berpendapat public speaking itu menakutkan? Zaman dulu si Harvard Business Review itu melakukan penelitian. Zaman prasejarah orang itu ketika zaman dulu tuh ditatap matanya itu adalah sebuah ancaman bahwa dia akan dimakan sama binatang-binatang buas. Contohnya jadi misalnya apa nih? Misalnya dia lagi keluar goa nih, lihat ada beberapa pasang matang, lihat wah mati deh gue mati nih hari ini. Diincar sama predator-predator. T-Rex segala macam prasejarah ya. Iya. Nah, ancaman ini direspon oleh otak bernama amigdala. Amigdala itu bagian dari otak yang memberikan respon adanya bahaya. Langsung amigdala itu ngerespon adanya ancaman, ketakutan langsung dia. Langsung ketakutan, keringetan, kabur. Kan fight or flight, dia hadapin atau dia kabur ya. Itu terjadi. Nah zaman dulu aja itu sebuah contoh, sampai sekarang bisa kejadian Der. Orang ketika diliatin mengalami spotlight kompleks. Bener lagi. Takut orang. Iya lagi.
Iya. Ketika kita mau Dredeg langsung. Iya, bener. Mau opening presentasi apa segala macam, mata kesini tuh jegrek. Iya. Buyar, men. Lampu nyala. Kamera. Kamera nggak semua orang kan punya showmanship kayak lu gitu lah. Enggak lah. Ya, sama-sama lah. Tapi confidence itu bisa dibangun. Nah, kalau orangnya yang tiba-tiba nggak ngerti gimana? Maksudnya, gue orangnya introvert. Gue emang orangnya maluan nih. Introvert itu karakter. Tapi kita butuh tuh kompetensi. Orang introvert banyak yang sukses. Gimana caranya orang introvert itu presentasi? Banyak. Dia menggunakan slide yang powerful. Nanti Om Yosa bisa bantu. Dia nggak usah banyak ngomong. Dia pakai slide yang keren. Dia mungkin nggak sejago seorang motivator gitu ya. Nadanya tinggi, dia ngomongnya slow. Tapi ada story yang menyentuh hati orang. Developing story menarik di situ. Orang kesentuh lewat storynya itu. Introvert bisa pakai gaya-gaya itu. Jadi bukan punishment introvert itu, Der. Orang-orang di luar sana banyak yang sukses dan sifatnya itu dia introvert, nggak masalah. Yang penting confident. Nah, confident ini dibangun lewat latihan dan persiapan. Latihannya kayak gimana contohnya? Macam-macam ya. Kayak dia pertama dia penguasaan materi kan. Materi dikuasain dari A sampai Z. Dia tulis, habis dia tulis dia bikin slide, dia rapihin, sketching. Habis itu dia praktekin di depan cermin, dia praktekin di depan temennya, dia praktekin di depan klien yang lain, dia praktekin di depan grup A, grup B, grup C. Itu kan makin ngelotok. Makin ngelotok, pelan-pelan rasa takut atau kegelisahan dia tuh makin turun. Si amigdala tadi yang tadi ngeresponnya ancaman, hey easy bro, it's okay. Gue udah tahu apa yang gue mau ngomongin, gue udah tahu gimana caranya. Nah orang ketakutan tuh karena banyak hal tadi. Psikologisnya keganggu, masalah hidupnya banyak. Dulu tuh sering ada trauma-trauma psikologis, atau dia datang nggak persiapan, dia nggak tahu apa yang dia mau ngomongin. Nah ini musuh buat kita. Seorang presenter nggak boleh nggak persiapan. Hubungannya kayak nomor 1 tadi. Namanya boleh. Betul. Kayak misalnya semakin banyak jam terbang kita, confidence level kita tinggi, akhirnya amigdala tadi membuat itu bukan ancaman lagi. Ancaman lagi. Kalau lu sekarang disuruh cerita tentang kasih solusi. Misalnya ada orang bule, Derek, explain to me what is kasih solusi. Lu udah hari-hari ngejalanin. Masya Allah, santai kan. Iya. Karena lu udah latihan. Latihan memang. Nggak ancaman buat lu. Nah, salah satu bagian terpenting adalah itu. Coba ini penjelasannya. Nah ini kurang lebih tadi ini gue ngambil satu quote sih ya. Confidence breeds charisma, and charisma is something we're all attracted to. Dengan kita perlatihan yang mumpuni, dengan kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, melatih, itu membangun confidence level kita supaya tinggi. Dan confidence itu kadang-kadang lu gak usah ngomongin bisnis, orang udah bisa lihat gue mau beli produknya, orang ini confidence levelnya tinggi. Antusiasme sangat tinggi. Itu udah separuh berhasil, Der. Bener. Dan kebanyakan pengusaha-pengusaha juga sebetulnya ketika masuk di confident, yang dia fokuskan adalah hanya produk dan produk ya. Tahu nggak ya? Diri dia. Nah, Oke, ini produk misalnya di gue ada namanya Scarlett ya. Scarlett ini begini gue pede banget ya untuk jualan Scarlett. Tapi sementara ketika dia mau opening sesuatu presentasi kan nggak tiba-tiba langsung kayak abis salam langsung kayak Scarlett kan nggak langsung kayak gitu. Gak gitu. Iya kan? Gitu. Ada proses prolognya, angkat keresahan dulu misalnya. Kita nggak berbicara mengenai belum lagi ice breaking dan lain-lainnya ya. Belum teknik belum. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi orang kadang gue udah ngelotok kok, gue udah tahu nih produk ini bisa ngilanginnya kayak gimana, bisa ngilangin jerawatnya kayak gimana. Gue udah tahu kok begini. Tapi sementara dia nggak asah diri dia. Sementara dia juga butuh problem solving dan lain-lainnya kan. Ya itu produk lo sama confidence seperti diri lo. Orang lihat dua hal itu, kasih solusi dan diri, dua hal yang sama itu loh ininya. Confidence levelnya. Apa ya kalau gue namain mungkin heckling ya. Apa sih istilahnya kalau kita lagi ngobrol heckling apa bukan ya? Kayak lagi ngejelasin sesuatu tiba-tiba ada nyeletuk di samping tapi dia mengcounter sebetulnya. Di heckle kan. Dia mengcounter sesuatu tapi ternyata kita nggak bisa nge-counter balik. Boom, buyar. Itu ada ilmu dari bagian confident juga gak sih? Langsung tuh si amigdala tadi ngasih ancaman langsung. Langsung ngeblok dia, langsung rasa takutnya, anxiety-nya keluar, keganggu. Dapat gue. Jadi intinya confident bukan suatu hal yang saintifik, bisa kita latih. Tapi lo mesti investasiin waktu lo lebih banyak, semuanya harus. Gak bisa. Rome wasn't built in a day. Roma gak dibangun cuma sehari. Keberhasilan di public speaking juga lo mesti invest ratusan jam di situ, Der. Iya. Untuk jadi seorang Derry dan Yosa di sini. Enggak lah, Anda lah 14 jam ya udah lo habisin kan waktu lo untuk siaran radio, jadi VJ. Sorry nggak boleh. Kan waktu itu nggak masalah. Long time ago. Kan saya juga kan belajar sama Anda, Om.
berarti Anda nih yang membuat saya seperti itu nih. Oke, itu tadi yang ketiga. Kedua, ini sekarang ketiga. Ketiga, boleh. Gimana Om? Ini balik lagi tadi masalah di underconfident tadi kan. Begitu kita merasa nggak confident dengan apa yang kita punya, akhirnya shaking, tremor, akhirnya suara hilang, ya kan? Oke. Suara bergetar, tonalnya jadi nggak bagus, dinamikanya hilang. Akhirnya mungkin ngomong juga ngeredek tadi. Akhirnya ngomong nggak bisik-bisik deh tuh kan. Setuju lagi gue. Analogi yang lainnya adalah ketika misalnya kita disuruh jadi imam. Iya. Ini analogi yang pengalaman, ini true story dan ini kisah gue sendiri ya. Kayak misalnya di tempat umum, di mall. Iya. Kan mungkin dia ngukurnya jenggot ya, padahal ilmu padahal ilmu kopi ya. Mentang-mentang begini celana naik kan kita kebagian yang sering didorong-dorong dari belakang kan. Silakan, Pak. Iya, padahal belum tentu ilmu gue mungkin lebih cetek dibanding bapak yang dorong kan. Paling 3Q lagi ya, kulhu lagi. Iya kan. Itu beda loh, bener loh. Ini gue jujur nih guys, ketika oke lah maghrib atau isya itu kan pasti ada dua yang bersuara kan. Di rokat pertama sama rokat kedua kan. Ya kan. Nah, itu pasti yang pertama itu kayak pencarian dulu tuh getar. Betul. Ya. Deg-degan. Ya. Takut salah. Karena tadi dalam public speaking itu sama. Kita tuh fokus sama diri kita. Harusnya ketika lu dimanda jadi imam, lu jangan mikirin diri lu harus sempurna, lu harus baik, bacaan lu harus makhrajal hurufnya harus baik, segala macam gitu ya. Maksudnya ya oke lah ya. Iya. Tapi lu pikirin nggak ada yang lain yang mau ngelakuin selain gue. Gue nih melakukan satu kebaikan dengan memimpin jamaah di musola ini. Wah, keren. Ini mindset itu harus lu bangun. Yeah. Lu bukannya mau tampil nih, tapi lu mau melakukan satu kebaikan. Bener. Menjadi imam. Dengan mindset itu, amigdala tadi udah oke, santai, relax, nggak ada ancaman nih. Ya Allah, saya mohon izin sama Allah, ya minta kekuatan dari Allah memudahkan. Bagus. Iya, oke lanjut Om, gimana? Contoh nih audible tadi ya. Di dalam public speaking kan juga ada tuh masalah tone, voice of tone ya, artikulasi, intonasi, lo mesti mainin. Kalau intonasinya boring, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara Kasih Solusi. Saya Stenia Gustaf, senang sekali bisa hadir bersama Anda. Flat, ya unaudible, atau lo nggak bisa kedengeran karena lo grogi, lo gitu kan, suaranya parau. Ini jadi masalah lo, kesalahan dari presentasi, nggak bisa kedengeran audible gitu ya. Oke. Ini gimana nih? Nah, ini sih sebetulnya memang apa yang kita alamin semua sebetulnya. 3 dari 4 orang itu memang punya simptom yang sama, ketakutan dalam berbicara depan umum. Oh, gede juga datanya ya. 3 dari 4 orang ya. Iya, jadi memang bukan suatu hal yang ya udah jadi common sebetulnya, tapi itu bisa dilatih kan. Iya. Tinggal kita gimana caranya meningkatkan confidence level kita sehingga kita bisa membuat tone kita lebih berwibawa lagi seperti ini. Wah. Jadi public speaking, presentasi itu sebenarnya bukan terlahir karakter deh, bukan, tapi itu kompetensi. Harus lo asah untuk jadi kompeten di sebuah bidang, lo mesti ngasah. Gak ada orang dari kecil nih udah jago nih, orang jago ngomong nih, ntar jadi MC, ntar jadi enggak. Dia dilatih. Pertanyaannya mau apa enggak gitu ya? Itu mau invest kalau waktunya gitu. Leher ke atas tuh harus dikuatin tuh, ya kan? Ilmu leher ke atas, maksudnya dalam artian ya ilmu apa segala macam. Banyak orang yang nggak mau invest di situ. Benar. Pas udah nyesel terakhir baru tuh kepikiran tuh. Iya. Oke, lanjut. Ini glossophobiya ini ketakutan atau anxiety terhadap public speaking. Ini di beberapa riset di luar negeri. Ini glossophobiya ini lebih menakutkan dibanding kematian. Yang bener. Iya, ada contoh riset di Amerika. Ada contoh kasusnya? Banyak, kayak misalnya kalau lagi ada yang wafat kan di luar negeri ya, dengan ritual mereka kan. Yang ini harus menyampaikan kebaikan temennya kan. Iya. Itu lebih menakutkan dibanding mati. Dibanding matinya, lo sih mati, jadi gua harus ngomong ini. Jadi buat ambil libronya begitu ya. Iya, si Jerry Seinfeld pernah bilang gitu. Jadi si komedian di Amerika ya. Jadi memang glossophobiya ini common, semua orang mengalami. Tapi semua orang harus berjuang untuk menghilangkan rasa takut ini. Karena ini ngaruhnya banyak ke confidence level. Ilmu lo tinggi tapi lo nggak confident, lo nggak bisa mengatasi rasa takut lo. Akhirnya lo bisa breakdown dan orang nggak percaya sama lo dari produk lo. Karena lo nggak confident jelasin itu lagi. Salah satu mungkin yang kayak audible itu kayak airspace yang kayak gitu juga satu hal yang memang. Berarti bisa pemicu dragging juga ya? Kalau kebanyakan iya, tapi kalau sekali dua kali nggak masalah, itu permittable sih, hal yang bisa. Iya, gitu kan ngaruh ke kita nikmatin sebagai audiens ya. Gimana ya? Pace-nya jadi lambat kan? Lambat dan dia nggak mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau di persiapan itu word filler tadi nggak keluar banyak.
Dia tahu dia mau lompat di mana karena dia udah latih kan kemarin. Belasan jam udah latih dia. Iya. Paragraf 1, paragraf 2, poin 1, poin 2 dia udah tahu apa yang dia mau ngomongin karena dia udah coba. Aem terjadi di rumah bukan di panggung. Nah, ini kuncinya. Iya. Karena public speaking presentasi itu menurut gua pribadi 80% sebelum manggung itu yang penting. 20% eksekusinya. Oh. Jangan dibalik. Oke, jangan dibalik ya. Jangan. Kalau lo nggak persiapan 80%, don't even dare going up to the stage. Itu berbahaya. Kalau lo nggak ngelakuin 80% persiapan tadi ya. Iya, oke. Berarti kesalahan-kesalahan ini terjadi ketika dia dibalik polanya. 20%-nya preparation, 80%-nya udahlah gue tau lah, gue biasa tampil. Atau ya ntar gimana di panggung deh. Nah ini berbahaya. Atau gimana nanti deh. Ya menganggap presentasi lebih penting jadinya. Lebih penting presentasinya dibanding latihannya gitu. Iya, baru latihannya lebih. Orang yang jago di panggung, mempresentasikan produk, jualan, itu kan mereka udah latih. Gitu ya. Oke, lanjut ke yang nomor 4 ya. Unfocus ya istilahnya. Ya, kalau unfocus itu segini. Kita punya sebuah objective goals dari presentasi tersebut, di materi presentasi tersebut. Tapi kita ngalor ngidul. Mungkin openingnya kita banyak ngomong tentang diri kita sendiri, atau ngomong isu-isu yang nggak penting. Wah, banyak tuh kayak gini gitu kan ya. Iya. Mungkin ngomongin jadi menjurus mungkin gibah dulu kali untuk dapetin gimmick orang gitu ya, biar dapetin attention gitu kan. Tapi memang itu juga hal yang memang boleh, gimmick boleh, tapi akhirnya harus dibatasi juga, jangan sampai kita lari dari fokus masalah presentasi kita, materi presentasi kita. Oke. Gitu. Ada cerita-cerita menarik gak atau contoh kasus? Ada di Amerika, gue pernah baca sebuah cerita penelitian gitu ya. George Washington itu membuat sebuah pidato terpanjang di parlemen, di House of Parliament di Amerika. Karena waktu itu dia dikasih waktu sebenarnya cuma 6 menit, tapi dia habisin waktu sampai kurang lebih 6 jam. Hah? Gimana ceritanya? Nah itulah. Maksudnya dia oke Pak, kata IO-nya ya. Kata IO-nya kan kebetulan mungkin pakai Steny Production ya. orang apa biasanya LO-nya. Pak, George Washington, Pak, monggo silakan ke panggung, speech-nya cuma waktu 6 menit ya. Iya. Karena ini mungkin durasi terkait dengan banyak banget orang-orang yang ingin dengar pemateri atau speech yang lain. Tapi tahunya dia 6 jam. 6 jam dia muter, dia ngomong ini, dia ulang lagi, dia ini, dia itu. Masa mungkin sih? dia menikmati ya dari sudut pandang dia. Tapi kan audiens belum tentu menikmati 6 jam. Dan audiens juga gak bisa nyuruh turun loh gitu ya. Gak bisa, dia kan presiden. Iya. Mungkin kebayang gini kali, prolognya dia, saya bawa sebuah kisah dari sebuah Mahabharata. Wah. Panjang. Ini Antv nih, keluarnya Antv. Itu Der. Nah sederhananya gini, di public speaking lu diajarin untuk fokus. Oke, lu punya waktu berapa menit? Pak Dery akan membuka pidato misalnya di sebuah tempat. Waktunya berapa lama nih buat saya? Oke. 10 menit Pak. Ya udah, fokus. Bedah aja 3. Openingnya mau berapa menit? Opening attention gap berapa menit? Opening misalnya 3 menit. Terus materinya saya mau bodinya lo 5 menit. Closingnya, summary-nya lo bikin 3 sama 5 8 tambah 2 menit, 10 menit. Oke. Itu kan struktur. Lo ajib bikin kayak gini. Nah di opening lo mau ngomongin apa? Misalnya lo mau cerita, zaman dulu saya tuh susah banget cari pekerjaan. Saya seorang desain grafis, saya seorang MC, saya seorang ini. Cerita misalnya. Tapi akhirnya lo kepikiran dapat ide. Ide masuknya di body. 5 menit ini lo bahas. 2 menit ini adalah summary, closing. Apa yang lo harapkan dari kasih solusi ini? Misalnya gitu ya. 10 menit tapi the message sampai ke orang clear, dapat. Orang nggak perlu waktu 1 jam. Tuh ini bagian dari preparation tadi tuh. Berarti kita susun nih kira-kira openingnya mau apa, berapa menit, mau bagaimana apa. openingnya, introduksi, attention grab-nya apa. Jangan lo ngambil download atau copy paste dari Google. Mau presentasi, materi presentasi pidato di depan ini asal copy aja tuh malah belum tentu works kan. 10 menit ini akan jadi sesuatu yang bernilai buat audiens. Pikirin Der, kita nih public speaker, presenter nih, kita udah minta waktu mereka loh untuk dengerin kita. Itu waktu adalah suatu komoditas yang berharga buat orang. Kita harus bikin 10 menit itu 10 menit yang berharga. Nah pertanyaannya si George Washington tadi 6 jam, kira-kira udah ngambil waktu orang kayak gimana tuh, berharga nggak tuh yang dikasih? Itu juga apa datanya menjadi pidato terlama? Iya di House of Parliament di Amerika pidato terpanjang tuh 6 jam. Dragging tuh ya. Pantesan tuh. Makanya gue gak mau jadiin dia sebagai host di sini. Atau gak mau ngundang di sini. Kan takutnya kan kalau gue undang kan podcast gue bisa sampai 4 hari lagi dari. Udah mau cut juga sih orangnya. Iya. Lanjut deh, masih ada 9 nih, sorry. Yang kelima. Ya, ini apa nih?
Ini tambahan aja supporting data. Ya, jadi dari Speak Up for Success ada 3 elemen untuk fokus sebagai seorang public speaker, diri kita, audience kita, dan subject matter keahlian kita nih apa gitu dia bilang. Oke. Nah, uninvolving mungkin Yosa bisa nambahin. Begini, kalau uninvolving gini, kadang-kadang kita merasa saat kita mau presentasi itu, memberikan sebuah materi presentasi adalah kita mencoba untuk bikin jadi monolog. Gitu ya. Padahal sebetulnya hal yang paling the greatest presenter adalah how to convert a monologue become dialogue. Oke. Jadi kayak gini, kayak podcast gini suatu hal yang bisa involving nih gitu. Iya, Kita ada engagement, ada interaksi. Dua arah. Jadi lebih live kan gitu. Ya, dibanding saat kita harus mencoba memberikan sebuah materi dengan satu arah ya. Dimana orang dipaksa untuk mendengar dan melihat mungkin ya gitu ya. Dan itu tentu dalam waktu mungkin 5 menit orang udah berpikir, oke, udah ini begini aja deh, kita mau ngapain lagi gitu. Iya. Jadi melibatkan audiens itu faktor penting dalam presentasi Del. Oke, gini. Menariknya gini, ada memang yang keterbatasan mereka minimnya dialog. Entah itu mungkin keterbatasan medianya, alatnya apa segala macam. Kita ngomonginnya lebih kerucut mengenai podcast itu sendiri ya. Tapi dia mau menyampaikannya dengan cara monolog. Nah, banyak kesalahan-kesalahan ternyata pada sepakatnya ketika dia monolog, tapi tidak ada elemen dua arah yang diselubungkan di dalam situ, diselipkan di dalam situ. Betul. Iya kan, minimal kayak konten kreator ajak kayak buat interaktif di komen, yang gitu-gitu kan ya. Bener, atau kalau lagi online meeting, raise your hand, siapa yang mau? Itu buat orang fokus. Buat orang fokus, karena yang lu pentingin adalah gimana buat mereka fokus sama lu. Lu kan mau nganterin presentasi produk nih, 20 menit yang berharga nih buat lu dan buat mereka. Kalau mereka nggak fokus, repot kan. Kalau mereka nggak fokus, mereka gimana mendapatkan informasi dari lo gitu loh. Gimana mereka mau mentransform pemikiran mereka gitu. Jadi kalau kita involving audience, sebelum saya mulai menjelaskan apa itu kasih solusi, boleh saya tahu nggak? Anda pernah punya pengalaman apa dalam meng-order desain, Pak? Boleh cerita nggak, Pak? Misalnya tanya, mantap. Saya pernah punya desain saya order mahal, jelek, nggak sesuai. Ini, oh gitu, Pak ya. Kalau Bapak, mulai dengan interaksi dengan audiens, bangun dulu nih, bangun nge-grab attention dulu. Jadi intinya semua kita di sini perlu dipertemukan dengan desainer yang sesuai, harganya sesuai, pekerjaannya sesuai, begitu ya, Pak ya. Nah, untuk itu kami hadirkan sebuah produk bernama Kasih Solusi, misalnya baru masuk ke topik. Tanpa sadar itu juga kita sebetulnya sedang membangun persepsi bahwa ada problem di situ kan ya. Dan kita akan coba kasih solusinya di situ. Problem dari orang, biar orang yang mengisi obrolan itu, yang menjawab pertanyaan lo. Iya, memang bagian dari marketing ya. Ketika ada problem di situ ya, selalu bentuk-bentuk iklan atau advertising pasti selalu ada problem tuh. Iya. Oke. Nice. 5-6 nih. Wah, ini makin kerucut nih kayaknya nih. Mohon bersabar ya, ada 3 lagi. Loh, iya benar kita bedah nih. 99 yang daging nih insyaallah nih. Ya, insyaallah. Ya, kan, uninteresting. Nah, interesting ini kan kualitas estetika ya. Ini penting ternyata dalam presentasi. Presentasi itu bukan seberapa jago seseorang, tapi dia connect sama audiens. Tapi gimana pesan yang dia sampaikan ini tersampaikan lewat visual. Untuk visual Om Yosa. Ya tadi balik lagi ke cinta pada halaman pertama gitu. Karena kita naruh idenya di halaman ke-8 ternyata gitu ya. Taunya boro-boro audiens nungguin sampai ke-8. Udah keburu keluar, main handphone, ngambil cemilan mungkin. Biasanya halaman pertama cover, halaman kedua executive summary, misalnya background, prolog, objektif, visi misi dan lain-lain. Baru di halaman ke-8 baru ini loh ide gua. Padahal di 3 halaman pertama itu orang udah ditinggalin, udah main handphone tadi, benar. Iya, baru mau bilang ini loh ide gue. Lah bangkunya sepi. Udah pada ada yang terima telepon pura-pura biar dia bisa keluar. Restroom. Jadi memang sebetulnya untuk membuat sebuah presentasi menarik itu nggak cuma tentang masalah materi presentasi itu sendiri, tapi gestur ataupun tonal tadi, intonasi dari si presenter tadi juga memang harus saling mengisi. Gitu kan. Ya, tampilan-tampilan juga, judul yang mengundang. Judul itu kan harus kita pikirin supaya nyeleneh misalnya, atau unik ya, atau dari judul aja ini udah kebayang si audiens, gue butuh banget duduk di sini nih. Kalau judulnya gue banget nih. Gue butuh banget nih. Ada contohnya? Banyak. Boleh dong dikeluarin dong. Kalau di sini kita belum tahu deh ya, tapi waktu lagi dikasih solusi kemarin, yang workshop. Kita keluarin semua itu. Berarti buat teman-teman yang kemarin nggak sempat ikutan workshop entrepreneur kasih solusi yang di Muslim Life Fair itu kan, coba deh kayaknya
kita jual aja Pak materinya, Pak. Bisa. Coba ntar cek aja di deskripsi ya. Mungkin kalau editor gua nggak lupa masukin aja deh ntar. Kalau pengen materinya coba atau komen di bawah ntar. Penting loh ini loh. Contoh misalnya kan tadi misalnya judulnya gini. Cara efektif mendapatkan order desain yang baik. Itu kan terlalu panjang dan uninteresting. Oke. Ya kan? Oke. Misalnya lakukan ini, job lo luber. Wah. Cara dapetin job luber gitu. Iya. Luber kan kita tahu luber itu kan sesuatu yang berlebihan, melimpah ruah. Berlimpah-limpah gitu ya. Itu permainan kata, judul kayak copywriting yang ilmu lo banget kan. Iya. Masukin di judul contoh. Iya. Wah, desainer kan, wah gue pengen dapet order yang luber nih. Gimana gue duduk gue dengerin dari ngomong gitu. Oke. Contoh kan. Oke, nice bagus materi ini. Iya kan? Interesting ya, oke. Jadi kita memang harus membuat itu semenarik mungkin, menarik secara visual, tampilan deck, slide, color coordination ya. Semua elemen-elemen yang ada di Om Yosa ini masalah visual. Sama ya visual lo body language lo mengantarkannya, lo keramah tamahan lo engage sama audience, presentasi lo, kehadiran lo itu semua satu paket. Membuat presentasi itu menarik. Harus interesting ya. Justru jangan uninteresting ya. Jangan uninteresting nih. Nah ini apa nih? Kalau ya, tadi bicara masalah gimana cara membuat orang tertarik ya sebetulnya kita juga bicara tentang ada sebuah penelitian bahwa ternyata otak manusia itu rata-rata fokus pada sesuatu cuma 12 detik gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya lebih dari Time itu Time Magazine. Ya. Jadi memang kita butuh sebuah trik bagaimana caranya di 12 detik ke-13 itu ke-reset lagi jadi 0 lagi biar mereka tetap tertarik. Gitu. Oke. Ini apakah sama dengan attention span yang gua sempat kasih tahu ke teman-teman di 3 detik pertama di sosial media? Nah, itu sosial media, platformnya beda-beda emang. Kalau di presentasi masih agak permisif orang 10-12 second, tapi sosial media mau cepet banget 3, dia bilang 8 nih. Iya, ada 3. Terus cepet banget scroll kan? Iya, di Reels TikTok gitu kan? Iya, distraction-nya kan banyak kalau kalau ini dia 10-12 second. Oke. Masih ada waktu. Ya, ini berarti alurnya gini. 12 second ini maksudnya dari 0 sampai 12 lo mau ngapain? Setelah tadi 12 itu akan 0 lagi dan 0 sampai 12 berikutnya mau ngapain? Ya. Jadi kita langsung ganti slide di slide ke ini ngomongin slide 13. Ganti slide. Loh, slide pertama itu cuma 12 detik doang. Biasanya begitu. Hah? Tertarik apa enggak nih di slide itu? Oh, bukan mau 12 ganti slide. 12 ganti slide bukan gitu. Enggak. Orang akan penasaran nggak mau nunggu slide berikutnya dari 12 detik pertama yang lo tunjukin. Jadi the first slide yang tadi cinta pada halaman pertama kata Yosa, you only have 12 second. Lo cuma punya 12 detik untuk membuat orang cinta pada halaman pertama lo. Mau setelah itu materinya di halaman pertama itu 13 menit atau 10 menit nggak masalah. Nggak masalah karena kan nanti ditambah lagi dengan verbal. Iya, artinya 12 detik untuk melihat halaman pertama. Setelah itu abis itu lo penerapannya 5 menit misalnya. Ya, yang lain slide lain. Yang penting kan tampilannya menarik. Oh, oke. Tapi kalau 12 detik pertama lo contoh pidato proklamasi atau Word, Excel lo masukin di situ, wordy banget yang pernah ditunjukin. Iya. Mata udah lelah kan, belum sampai 12 detik, udah handphone lagi main. Iya. Iya kan, balik lagi visual juga penting. 12 detik itu penting ya saya. Oke. Oh, ternyata itu datanya ya dari Time Magazine. Ya, jadi usahakan dalam waktu 12 detik kita sudah bisa buat orang penasaran ada apa di slide berikutnya. Itu poinnya. Oke. Trik-triknya bisa ditambahin nggak? Mungkin di slide-nya dikasih tahu di bawahnya, atau mungkin hanya cukup verbal aja? Biasanya kita bikin misalnya ada kan biasanya itu ada kita pakai teori one slide one idea. Oke. Gitu. Jadi kita misalnya ada 3 objektif, kita bikin dipecah jadi 3 slide aja juga nggak masalah ya sebetulnya. Gitu. Oh, jadi jangan satu slide itu ada 3 ide. Pertama akan ada wordy ya, jadi wordy terlalu banyak kalimat. Oh iya. Gitu, dan jadi secara estetis juga nggak bagus gitu. Di dunia slide itu mungkin saya lebih tahu less is more, lebih sedikit kata lebih bagus. Karena yang gue bilang paling maksimal tuh 40 kata dalam satu slide. Lebih sedikit lebih bagus. Lo cuma naruh 10 kata kayak gini nih. Ya 10 kata. Gede. Itu lebih bagus dibanding tapi maksimal 40. Iya benar. Itu pernah kita bahas juga mual. Iya. Bacanya apaan sih, pusing. Dan bukan cuma mual, dari ini research based, penelitian yang disebut sebagai picture superiority effect itu. Manusia mentransfer satu kata yang dilihat menjadi gambar image. Jadi kalau ada 1000 kata yang lihat di slide lo, 1000 kata, kasih solusi itu adalah sebuah platform ya kan? Lu bayangin
satu kata gambar. Kalau 1000 kata 1000 gambar. Nah jadi kelateri otak kita. Ribet. Oh iya benar. Kusut. Kalau kusut capek ujungnya lihat yang enak-enak, indah-indah di Instagram. Oh deh. Iya kan? Ditinggal main gadget tuh langsung balas-balasin WhatsApp. Itulah. Lebih penting ya. Itu di kelas kemarin ada tuh namanya focal point tuh, gimana caranya naruh sebuah titik. Oh, saya waktu itu pas lagi ada Bapak kan sibuk meresmikan ini meresmikan itu. Enggak, kebetulan lagi pengen muter-muter jalan-jalan aja di Muslim Life Fair. Nah, itu dibahas juga di kelas. Bahas juga kemarin. Ada yang mau beli materinya beliau, coba tulis di kolom komen, nanti kita sertakan di link deskripsi bawah ya. Asik. Mantap. Lanjut ya Derek. Lanjut ya. Ya, ini lebih sedikit malah dibanding goldfish. Mungkin Yosa kenal dengan goldfish. Iya, ikan itu katanya ikan mas koki itu punya short term memory loss itu di cuma 18 detik. Oke. Dan sekarang manusia cuma 12 detik, dia nggak fokus lagi untuk ngeliat gadgetnya. Jadi fokus kita malah kalah sekarang sama ikan mas gitu. Katanya ya. Padahal ikan mas itu lebih cepat tadinya ya. Iya, cepat lupa gitu katanya. Oh, iya benar, dia atensinya ketika ketemu lawan bicara apa segala macam. Sekarang manusia lebih cepat lagi gara-gara banyak banget nih penawaran-penawaran di gadget nih, jadinya kita aduh ayo dong apalagi dong gitu ya. Iya. Oke. Ya ini pesan sedikit. Nah yang ketujuh ini structure. Oke. Jadi ngomongnya ngalur ngidul lah. Ibaratnya presentasinya dia tidak menstruktur. Struktur yang paling sederhana yang kita selalu gaungkan adalah opening, body, dan closing. Oke. Ini mah sederhana sih itu aja. Oke. Membuat outline openingnya mau ngapain nih, gimana mau angkat story apa. Misalnya dia mau ceritain kepada calon investor tentang apa sih kasih solusi. Jadi mulai ada openingnya dengan bercerita. Oke. Dia seorang desainer, tinggal di pedesaan, dia ahli, cuman dia nggak punya dapat pekerjaan, sedih. 1 bulan cuman 1, itu pun belum dibayar, lambat. Lu cerita problem itu di story di openingnya. Oke. Karena kenapa story itu sebagai salah satu efektif, orang suka dengerin cerita deh. Iya, rumus radio kita dulu. People want to hear people story. That's true, bener. Kehidupan orang tuh orang pengen tahu, kepo ya. Contoh di opening, berapa lama? Terus di body dari apa? Bangun kasih solusi, ada 5 keunggulan dari kasih solusi yang menjawab kebutuhan orang. Poin A, poin B, poin C, poin D, poin E. Setelah itu dari closingnya berapa lama? Mau ngomongin apa? Call to actionnya apa? Lo mesti invest di dalam kasih solusi, karena disinilah lo bisa memberikan solusi buat orang banyak. Lu gak mau diri lu menjadi perantara kebaikan, lu bilang gitu. Wih, mantap. Saya Derry, call me, ini kata nama saya. Mantap. Contoh ya misalnya kayak gitu. Gue pakai buat Senin besok kan memang lagi ada mau pitching nih kebetulan. Siap, kita doain. Jadi harus distruktur, dibikin strukturnya. Di openingnya, attention grabnya gimana, cara bikin orang tuh sampai tadinya dia sibuk dengan gadget jadi menarik nih ceritanya. Ntar dulu deh gadget. Gadget's you ya. Gue mau denger dia dulu ngomong dari dulu nih. Oke. Ya itu. Lu mikirin attention grab nih, nge-grab attention mereka dengan cara apa. Contoh, ada seorang ahli bedah otak. Ini ramai diperbincangkan di TED. Kan suka ada TEDx ya. Dia nggak pakai slide keren deh. Dia cuma cerita dan dia bawa otak manusia. Udah dikerasin gitu? Iya udah dikerasin. Saya bawa nih otak kalian semua. Kaget tuh orang. Keren. Ya kan dia mulai dengan opening. Itu cara nge-attention grab, nge-grab attention orang. Tadi orang lagi main handphone, lagi WhatsApp, ditaruh handphone nih. Wah, itu otak gua kayak gitu bentuknya. Dia ceritain ini loh bagian yang kalau kita lagi stres di sini, kalau kalian lagi putus cinta, katanya gini contoh. Dia ceritain. Menarik. Itu salah satu bagian daripada struktur persiapan yang kita lakuin. Habis gitu pada ke rumah Padang semua ya habis itu ya. Buat beli otak. Iya benar. Buat ningkatin imunitas otak ya. Iya, jadi kalau banyak presenter di luar sana tuh nggak terstruktur ngomongnya. Ya panjang, pendek, nggak jelas lah. Yang nggak perlu itu menghabiskan waktu. Padahal kita ini udah minta waktu 20 menit buat si investor tadi. 20 menit berharga. Boro-boro 20 menit. Kadang-kadang cuma dapat 7 menit 10 menit bro. Iya. Kadang lo harus jelasin apa itu kasih solusi. Di depan lift, lo naik lift bareng-bareng ke lantai 20, lo cuma punya waktu 2 menit. Explain. Apa itu kasih solusi mas? 2 menit lo bisa jelasin. Iya. Kalau lo gak punya struktur yang kuat dalam presentasi lo, gimana lo bisa ngejelasin? Benar. Minimal lo mesti punya paket menjelaskan kasih solusi 20 menit, menjelaskan kasih solusi 7 menit, 5 menit, 2 menit, sampai 1 menit. Ketika gue ketemu di lift, gue udah harus bisa jelasin. Oke. Dan itu strukturnya apa aja tuh kira-kira kalau 2 menit om? Macam-macam. Misalkan lo bisa tetap pakai opening body closing ya?
Bisa, atau lo bisa pancing dengan sebuah thought provoking, kasih statement yang mengundang dia berpikir, thought provoking misalnya. Bapak ingin hidup Bapak bermanfaat gak Pak? Oh, maksudnya? Misalnya gitu kan, maksudnya udah nanya kan? Itu aja udah menarik tuh. Iya kan? Iya. Maksudnya gimana? Saya kerja dikasih solusi Pak. Sejak saya kerja, saya selalu bahagia hati saya karena banyak orang yang mengucapkan terima kasih kepada saya atas apa yang kami lakukan. Apa tuh Mas? Ini kartu nama saya Pak. Mungkin nanti kita atur waktu, saya jelaskan. Minimal segitu aja ya, minimal ya. Iya. Kan cuma menit 2 menit. Iya. Nih. Atau kasih sudut pandang dia. Apa yang dia menarik buat dia itu apa? Gitu. Oke. Kan ini orang punya banyak duit, Der. Iya. Punya banyak duit itu problem, Der. Gua harus spend uang gua kemana? Dan gua harus meraih bahagia lewat duit yang gua punya misalnya. Iya kan? Oke. Iya gak sih? Oke. Mantap. Something like that lah, kayak gitu. Kayak gini aja gue jadi pengen tahu ke-8 apa nih. Nah itu karena 12 detik yang Anda berikan pada saya cukup takjub gitu loh. Masya Allah. Mana Masya Allah, coba nih. Ini tadi ini penguat aja ya. Iya. Sebuah presentasi yang memorable, ya, punya suatu hal yang kesamaan, yaitu story. Nah, story itu dibangun lewat struktur. Kayak tadi itu, lo menceritakan tentang seorang desainer yang nggak punya job udah berbulan-bulan, atau seorang pengusaha yang ketipu mulu sama desainer. Itu kan story. Dan lo mesti ngebangun kan story dari awal. Iya. Film aja ada storynya kan. Itu kan story banget. Dari mulai pertama begini gitu. Makanya ada istilah storyboard ya. Makanya lo harus bangun struktur. Oke, lanjut. Nah, ini unreadable. Yang ke-8 itu biasa berkaitan dengan materi presentasi. Oke. Gitu, karena memang materi presentasi tersebut nggak cuma jadi teammate ya, tapi juga harus mampu memberikan sebuah penekanan dan memberikan nilai tambah pada presentasi itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi memang materi presentasi harus mudah dibaca. Paling penting itu harus mudah dibaca. Gampang dibaca sampai orang yang duduk bangku paling belakang itu harus bisa membaca. Makanya pemilihan font itu penting. Size-nya juga penting, warna ya, perbandingan kontras dengan background-nya juga harus penting. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar ukuran digedein doang, enggak? Enggak. Tapi kan kalau misalnya kita gedein doang, tapi juga punya ada yang namanya visual hierarchy di materi kita ada tuh visual hierarchy. Mana kita mau tampilin pertama kali itu yang paling besar gitu. Contoh boleh dong, tipis-tipis dong. Contohnya. Misalnya kita mau bikin sebuah kayak tadi tuh ada 10 S9U. Ini nggak apa-apa, mundurin aja. Kita bedah nih. Mana yang harus difokuskan? Atau mungkin ini. Oke. Kita akan fokus dulu pada kata 12 second. Orang berpikir 12 second itu apa? Apa itu 12 second? Ada apa dengan 12 detik tersebut? Oh, itu digedein dikit, di-emphasizing. Gedein dan dia belum nongolin semua kan? Oke. Biar nggak langsung buyar begitu keluar semua. Gue nggak ngerti nih gitu ya. Saya juga lo bilang apa yang bisa Oke. Kalau Anda diberikan waktu 12 detik, Anda mau lakuin apa? Mulai tak. Lo engage kan, mikir kan. Saya mau ini, saya mau nafas Mas, saya mau ini, saya mau ngecek WhatsApp, saya mau ini. Apa yang akan terjadi dalam waktu 12 detik? Apa yang akan terjadi dalam 12 detik misalnya? Oke. Kayak gitu. Baru dikeluarin dan itu size-nya lebih kecil sizingnya. Karena kita berharap bahwa yang akan dilihat pertama kali adalah apa yang kita mau coba kasih sebagai hal yang paling penting. The most important thing kita kasih font paling besar, size paling besar. Oke. Dan ini berlaku ke semua bisnis model ya? Ya mungkin juga sama seperti desain juga seperti itu. Apa yang kita mau tonjolkan itu yang paling duluan kita tampilkan, paling dominan. Oke. Lanjut tadi balik lagi ke unreadable. Unreadable. Jadi memang kita harus bisa membuat apa yang kita coba tampilkan dalam visual tersebut mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi. Gitu ya. Jadi tadi yang dari belakang belum kelihatan. Apalagi kasusnya kalau kita sedang presentasi online. Wah Mas ini nggak kebaca tuh hurufnya apa ya, bisa digedein dikit nggak segala macam. Itu hal yang paling penting gitu ya. Itu lagi gitu. Belum ntar kita bahas mengenai bedanya presentasi offline sama online ya. Wah itu beda banget. Emang beda banget ya. Beda banget. Kan tinggal di copy doang. Kok kan gampang materi offline tinggal materi online. Sama orang bedanya cuma di rumah sama di ruang meeting kok. Bedanya di bisa nyium masakan di dapurnya segala macam sambil nyemil, sambil ngomong sama anaknya. Aduh, itu ada trik sendiri ya. Ada kita bahas nanti ya. Nanti kita bahas habis kelarin 9 ini nih, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat presentasi. Oke. Sebetulnya mungkin kita bisa bicarakan seperti ini bahwa kita butuh secepat mungkin orang engage dengan materi kita dan cara kita menyampaikan. Oke. Jim Harvey. Masuk ke yang ke-9 berarti nih. Udah terakhir nih. Ini nih. Tapi ini justru ini juga cukup
menurut kita paling penting. Oh berarti yang 9 itu sengaja yang paling pentingnya. Betul. Apa nih 9? Adalah jangan sampai terjadi seperti ini, untransferable. Wah ini gimana nih maksudnya? Boleh. Masalah duit ya nggak transfer. Masalah duit ya. Nggak bisa ditransfer ya. Aduh gue khawatir nih. Kalau masalah kayak begini-begini kan cuan nih ujungnya nih biasanya nih. Iya benar. Public speaking atau presentasi itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu pesan, Oh jelas. ya kan? Heeh. Sebetulnya materi presentasi adalah bagaimana kita mengubah atau mentransformasi informasi tersebut menjadi sebuah knowledge. Dari knowledge kita bisa mengconvincing orang, malah bisa meyakinkan orang. Ush. Gitu. Berat tuh tugasnya tuh. Jadi ini yang paling penting. Jangan sampai apa yang kita mau sampaikan ya harusnya tadi bisa punya goals yang bagus malah nggak sampai karena tadi dari poin 1 sampai ke 8 tadi mereka sudah kedistraksi dengan banyak hal. Oh Gitu. ini bener gue setuju nih. Ini yang menyebabkan bibit-bibit kegagalan closing atau gagal call to action tuh ini. Ternyata dirasa-rasa mereka merhatiin kita, tapi ternyata audiens main handphone, Iya, nggak ngerti terima kan. telepon, ke restroom, tiba-tiba di ujung mau nggak mau kan call to action kan? Iya. Mau nggak mau kan dulu call to action. Call to action aja. Tiba-tiba. Apaan nih kalau jualan aja lu langsung. Nah, gagal. Harga naik apaan nih maksudnya? Gitu. Apaan nih harus harga naik nih? Padahal dia nggak tahu dari mulai Selasa sampai Jumat dibahas tadi. Atau Senin aja kan gitu. Emang Fanny Rose kerjanya begitu sih. Ya, jadi mungkin itu ya paling penting adalah bagaimana materi presentasi tersebut sampai pesannya ke audiens. Ya, Oh, kalau dari sudut oke. pandang gue sebagai public speaker dan presenter yang public speakingnya, apa yang kita omongin ke orang itu harus bisa menimbulkan efek dan merubah attitude. Oke. Efeknya harus ada. Setelah orang dijelasin tentang kasih solusi, orang jadi ada efek. Efeknya gini. Berarti saya jadi tahu nih ternyata seorang desainer itu nggak semuanya dapat pekerjaan ya. Ternyata banyak juga perusahaan yang sering ketipu sama desainer bodong ya, misalnya kayak gitu. Oke. Contoh ya. Oke. Jadi ada efeknya kan. Setelah itu dia jadi merubah mindset. Merubah mindsetnya apa? Nah, tergantung call to action. Tadi yang nggak percaya jadi percaya. Tadi yang nggak mau beli jadi mau beli. Tadi yang nggak mau invest jadi mau invest. Nah, public speaking dan semua presentasi dijalankan dari A sampai hulu sampai hilir. Ketika benar adanya dilakuin kaedahnya sesuainya, ini akan berhasil cuan tadi. Oke. Tujuannya berhasil. Iya dong. Kan cuan juga masih ujungnya kan. Iya. Oke. Ini mahal loh ini. Insyaallah. Ini mahal loh, Masya Allah loh. Jadi gini Der, ini diambil dari kesalahan-kesalahan kita nih. Jadi bukan berarti kita tuh nggak salah. Zaman dulu sering salah kita. Yosa sering fail presentasi. Gue juga gitu. Sama lah, gue juga begitu lah. Sering. Makanya dari situ kita pelajarin, catat. Oh gini, kenapa kalian nih baru 3 slide udah main handphone. Alasannya ada urgensi atau apa. Kenapa ya? Gue catat semuanya. Nah, kenapa 9 maksud gue? Nah, Karena memang ini adalah angka-angka keramat. Nggak boleh kalau begitu. kesirikan itu nggak Tatoyur. Ini maksudnya gimana nih? 9 ini maksudnya kan angka-angka hoki. Nggak boleh. Sebenarnya 90. Cuman waktu lu berapa lama gitu. Kesalahan banyak banget ya. Banyak banget. Kalau itu kesalahan banyak salahnya dan. Iya, Tapi iya. poinnya adalah gini. Hmm. Nggak ada sesuatu yang lu nggak salah. Lu cepet-cepet lakuin kesalahan supaya cepet-cepet lu jago. Poinnya itu. Ini benar. Lu sebagai pembalap Formula One, lu mesti nabrak. Belajar mobil, lu nabrak dulu, baru lu tahu lu nggak nabrak gimana. Oke. Jadi lu jangan takut sama kesalahan lu, jangan musuhin kesalahan lu, jangan trauma, jangan berhenti gara-gara lu dicuekin sama orang presentasi, gara-gara nggak diladenin lu jadi ngambek. Bayangin Allah udah kasih kita kesempurnaan hidup ini banyak banget. Cuma gara-gara satu kejadian lo jadi ngeblok, mental block. Justru kesalahan lu korek, lu kulik, lu tulis, lo latih supaya nggak ngelakuin lagi. Lo channel your fear into something positive. Kita bisa belajar dari kesalahan hidup kita, Der. Mantap. Itu sih. Stenya Gustav Yosa. and Yosa Iwa. Iya benar. Nah, terus sekarang bedanya gimana nih? Setelah kita sudah mengetahui 99 kesalahan-kesalahan, lalu kan sekarang tinggal eksekusi. Lalu dari gue agak kurang ini nih apa? Kenapa? Kurang ini nih apa? Iya. Oh bukan di cewek ini. Anda mau pakai? Itu kalau produser langsung kasih tau adlibsnya. Enggak ada. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Ini maksudnya gue mau bridging ke yang Oke, siap. part berikutnya. Betul. Di sini enggak ada. Kalau mau ada dia harus bayar lebih dong. Oh siap, beres. Nah, jadi gini, setelah kita seperti ini, eksekusinya kan yang lagi mau difahamin nih, mau presentasinya offline apa mau presentasinya online? Ya. Betul? Nah, emang bukannya sama aja ya?
Materi presentasi offline sama materi presentasi online kan tinggal bedanya kan lu ada di ruang meeting sama lu ada di Zoom. Jelasin aja sesuai dengan yang ada di PPT. Nah itu kadang-kadang orang salah persepsi. Dipikirnya presentasi online itu sama seperti presentasi konvensional yang di online kan. Iya itu kan memang begitu kan? Oh beda. Masa? Dari sisi kita pasti beda. Gue butuh 8 kali adjustment saat waktu pertama kali pandemi. 8 kali adjustment? 8 kali adjustment saat pertama kali pandemi. Gue kaget-kaget dengan konsep virtual presentation. Emang iya? Iya. Sebeda itu? Iya. Berarti materinya harus dibedain dong ketika lo mau pitching secara offline. Terus lo create lagi, nge-effort lagi untuk materi yang online. Jelas, beda. Waktu, manajemen waktu lo rubah. Sekarang sederhananya gini. Stop, tahan dulu. Senarik nih. Stop, tahan dulu. Kita akan bahas di part berikutnya. Kita kasih solusi.